Pemirsa, selamat sore. Selamat sore saya ucapkan di hari ini, hari Ahad, tanggal 20 Juli tahun 2025 atau 24 malam 25 Muharram 1447 Hijriah. Ini saya posisi lagi kekenyangan nih. Iya, kekenyangan saya. Karena tadi makan nasi telur banyak lagi. Pakai tahu, pakai daun singkong, tahu tepung. Tadi juga makan pempek, ya. Makan pempek banyak aja saya udah kenyang. Iya. Ini saya lagi kekenyangan teman-teman. Ya, jangan dicontoh, jangan ditiru ya. Kalau kata Tun Mahathir, kalau bila sedap makan berhenti. Kalau dirasa udah nikmat makan berhenti. Biar gak terlalu kenyang. Apalagi modelan kayak saya nih, tiap maghrib isya kumandangin azan. Yang kadang nafasnya kadang-kadang suka buntu gara-gara perut saya busung kayak gini nih. Kalau mau lihat lebih spesifiknya, nih saya kasih. Maaf bentar. Nih tuh, perut saya busung kayak gitu tuh. Mau saya kecilin pakai apa? Sedot lemak aja deh. Liposuction. Berapa duit ya? Kasih tahu saya teman-teman. Saya sambil nyari-nyari juga klinik liposuction atau sedot lemak mana yang kira-kira bagus ya. Bagus di mana, di Jakartanya mana. Itu bisa nggak buat cowok gitu. Buat saya sedot lemak gitu. Liposuction. Gitu. Kalau ada berapa duit habis liposuction itu? Jadi saya kalau ada uangnya itu yang bakal saya lakuin gitu. Liposuction aja, sedot lemak aja gitu. Sedot lemak sambil saya banyak olahraga gitu. Bantu saya teman-teman ya. Cara gimana? Bisa teman-teman tag saya di WhatsApp atau di WA ya. Teman-teman bisa teks aja saya di WA, di WhatsApp ya. Nomornya ada di kolom deskripsi. Atau kirim email ke saya. Emailnya pun juga ada di kolom deskripsi. Sok kalau mau bantu saya cari klinik yang bisa liposuction ya, di Jakarta aja. Di Jakarta aja, nggak di luar Jakarta, di Jakarta aja. Nah kalau di Jakarta mananya, kasih tahu saya. Habis itu bisa nggak buat cowok, berapa rupiah habis. Ntar saya ada uang pasti saya kesana. Bantu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi saya pilih liposuction aja. Soalnya sedot lemak gak cuma di perut. Memang utamanya sih di perut. Utamanya di perut. Utamanya di perut. Sudah itu di mana nih? Di sebagian lengan nih. Bagian lengan yang tebel-tebel nih ya. Terus di kaki sebagian, khususnya di paha sebelah atas nih. Yang bokong nih. Mau saya sedot juga lemaknya gitu. Jadi biar tubuh saya tuh ramping lagi kayak dulu gitu. Dulu kan saya kurus banget teman-teman
kurus, mungkin kurus ini tuh, setiang itu. Nggak segini juga, nggak sebatang pohon gede ini kelapa ini, nggak segitu dulu saya kurusnya. Gitu. Kurus banget saya dulu. Kurus banget. Mas sekarang ya udah mulai membesar. Ya. Ya, kebesaran. Makanya celana-celana saya tuh banyak yang udah pada kecil. Ya, celana-celana saya yang udah pada kecil tak sumbangin. Baju-baju saya yang udah pada kecil-kecil tak sumbangin. Jaket juga tak sumbangin. Iya. Ya, udah pada kecil-kecil semua. Wes cilik-cilik kabeh bajuku, ya. Ya jadi ini ya tak sumbangkan wae. Ya. Dapat manfaat, ngalep maslahat, ngalep berkah gitu. Aduh, masuk angin. Itu. Teman-teman semuanya, sebenarnya itu sedikit personal aja sih. Dalam Chatterbox sore ini sebenarnya ya kita sama-sama menantilah ya vonis dari Pak Hasto Kristianto, Sekjen inaktif atau nonaktif PDI Perjuangan, yang nanti sidangnya dibacakan hari Jumat besok, tanggal 25 hari bulan Juli tahun 2025. Semoga tidak selawak vonisnya kepada Pak Tom Lembong. Kenapa saya bilang vonis lawak? Gini saya kasih tahu. Kan yang meringankan Pak Lembong itu kan karena tidak menikmati korupsi, ya kan? Tidak menikmati. Cuma yang memberatkan, wih, ini nih pelek apa ini namanya? Farm apa? Namanya lupa saya. Nah, itu. Saya lupa. Nah, lanjut ya. Jadi apa? Yang memberatkan tuh katanya menerapkan kebijakan ekonomi kapitalis atau berpaham kapitalis yang tidak Pancasilais gitu. Ini kan vonis lawak gitu. Cuma menjalankan perintah atasan, ya perintah Pak Jokowi sebagai presiden impor gula yang pada saat itu apa? Yang pada saat itu pada saat itu menjabat Menteri Perdagangan, ya. Lucu itu. Dia yang jalanin perintah, tapi dia juga yang dimasukin penjara. Makanya saya bilang Pak kasusnya atau Pak Tom atau vonisnya Pak Tom Lembong ini, kalau dalam penglihatan saya ini lebih ke arah politically motivated, bermotif politik. Kalau dari sudut pandang saya seperti itu, lebih ke motifnya motif politik sebenarnya. Karena Jokowi tidak menginginkan ada rival-rivalnya yang terlalu unggul gitu. Jadi makanya kan Pak Tom Lembong ini kan kemudian diberhentikan dari Menteri Perdagangan, digantikan oleh Pak Muhammad Lutfi kalau saya nggak salah, Menteri Perdagangannya. Muhammad Lutfi pun juga itu menggantikan sebelum Pak Enggar Lukita dulu.
Pak Enggar Lukita, baru Pak Lutfi. Nah, jadi kenapa saya bilang ini vonis lawak gitu, vonis lawak-lawak. Baru kali ini kejadian. Seorang jalanin tugas, perintah dari atasan, tapi malah masuk penjara. Kan nggak masuk akal. Sudah itu lama lagi, 4,5 tahun, 4 tahun 6 bulan. Itu pas dengan perkiraan gelaran Pilpres 2029. Kayaknya memang sih kayaknya lebih ke bermotif politik sebenarnya, bukan ke arah gimana gitu, lebih ke motif politik gitu. Kasusnya itu dipolitikkan, dipolitisize, dipolitisir. Jadinya ya seperti itu akibatnya. Jadi ya mau nggak mau ya harus sabar kita dalam menerima kenyataan bahwa pakem hukum kita ini ya memang pakem hukum saat ini adalah pakem hukum yang berbasis lawak-lawak, ya kan? Hukum lawak-lawak gitu. Kalau kata orang Medan ya hukum lawak-lawak itu. Ya, hukum lawak-lawak. Lawak-lawak aja gitu. Makanya saya tertawa loh ngelihat vonis Tom Lembong, tapi pertimbangan hakimnya ini penuh dengan lawak-lawak gitu loh. Makanya saya bilang ini vonis lawak-lawak sebenarnya. Gak, semoga aja Pak Hasto Jumat besok gak jadi korban dari hukum lawak-lawak ini gitu loh. Karena kan sudah ada kemarin tuh Pak, sidang duplik ya. Nah, kemarin itu kan sudah kita menyaksikan Pak Hasto itu mengajukan pledoi. Pledoi itu artinya pembelaan. Pledoi itu artinya nota pembelaan. Nah, kalau sudah mengajukan pledoi, kan berarti ada sidang replik. Replik itu tanggapan pledoi dari jaksa, lalu direspon oleh terdakwa lewat sidang duplik yang minggu lalu itu. Nah, kelihatannya dalam sidang dupliknya Pak Hasto ini, dupliknya Pak Hasto itu pas gitu loh. Makanya kita berdoa aja semoga nggak lawak-lawak itu loh vonisnya. Kok dilepas itunya, spanduk dijual nih. Itu ya, kita berharap aja semoga vonisnya Pak Hasto Jumat besok itu bukan didasari oleh vonis lawak-lawak gitu loh. Sebab kalau didasari dengan vonis lawak-lawak ini diketawain kita. Jujur aja, diketawain. Kita berharap semoga adalah keadilan untuk Pak Hasto gitu loh Jumat besok. Semoga ya kita berdoa aja. Makanya jangan mendistraksi gitu loh. Karena saya takutnya Pak Hasto ini jadi korban hukum lawak-lawak di negara kita. Nah, sekarang negara kita ini hukumnya hukum lawak-lawak gitu loh.
Tom Lembong divonis dengan vonis penuh lawak-lawak, ya kan? Ya lawak-lawak lah, lucu sebabnya, gitu. Semoga aja besok Pak Hasto mendapat keadilan, gitu aja sih. Karena kalau nggak itu, saya kasihan terhadap negara ini. Saya kasihan. Saya tidak habis pikir nanti akan jadi apa negara ini kalau apa namanya, hukumnya masih hukum lawak-lawak, gitu. Bahaya sekali kalau negara ini diatur dengan hukum lawak-lawak, gitu loh. Karena kalau lawak-lawak, waduh, bisa berabe persoalan. Itu teman-teman, ya. Ya saya kira mungkin mudah-mudahan lah Pak Hasto bisa dapat keadilan yang seutuhnya, gitu ya. Kriminalisasinya tuh diberhentiin, ya. Dan jangan juga, saya harapkan, ya, mempertontonkan yang lawak-lawak itu. Karena kalau sampai yang lawak-lawak itu dipertontonkan, waduh, berabe masalah, gitu. Berabe. Iya. Ini dilepas ya manduk ininya ya. Jadi dijual apa enggak sih? Iya. Bukan, sebabnya kalau saya masih punya interest, mau, gitu loh. Tapi kalau saya udah nggak punya interest, ya Anda mau beli silahkan aja, tanya-tanya gitu ke nomornya. Silakan aja Anda tanya-tanya ke nomor yang ada. Kalau udah itu, ya udah, tinggal ada omong-omong. Tinggal omong-omong, udah. Tinggal ngomong-ngomong berapa harga, buka harga berapa, udah. Itu aja, gitu. Ini pintu masuk Bintaro Permai 2 namanya dulu, sebelum dimundurkan ke sana, ke belakang, karena sering timbul ya kekusutan lalu lintas. Yang baru yang berhenti di situ, yang belok, ya, sering timbul kekusutan traffic, gitu. Atau bahasa Filipinanya matinding traffic, gitu. Udah dilepas, udah laku ya. Udah laku sih syukur, alhamdulillah, gitu. Kalau udah laku, ini rumah gede banget loh. Kalau udah laku sih syukur alhamdulillah, gitu. Karena saya juga secara pribadi nggak minat, ya. Bukan apa-apa, buat saya kegedean rumahnya, kegedean, jujur aja. Ya kegedean kalau untuk ukuran saya sekarang. Kalau saya yang dulu suka dengan rumah gede kayak gitu, ya. Cuma kalau kegedean, dan saya juga sebenarnya kurang suka lokasinya, pinggir rel, pinggir banget. Kalau yang dulu inceran saya yang T1 itu, ya, dia pinggir rel tapi nggak pinggir banget. Ini kan pinggir banget. Iya. Mesti pakai kedap suara level tinggi, gitu. Cuma ya itu, yang rumah T1 itu udah kebeli dua-duanya. Yang Hook dibeli sama keluarga yang Cindo Mu'alaf, almarhum, saya lupa namanya siapa. Satu lagi itu dibeli sama orang Bulaksari, tapi anaknya yang beli, gitu. Anaknya beliin buat bapaknya tinggal di situ, gitu. Padahal jujur sebenarnya saya sih mau rumahnya,
jangan. Jujur saya sebenarnya mau rumahnya dua-duanya. Harganya terakhir itu pas saya ini 5,6 total ya. 5,6 miliar rupiah gitu. Nggak banjir, aman ya, relatif aman dari banjir, safe gitu ya, relatif safe, aman dari banjir ya. Jadi karena kan dia di depan, nggak ini dengan kali, jauh dari kali kan. Iya, jadi ya itu untuk ukuran orang seperti saya cukup gitu ya. Cukup karena saya tingkatkan rumahnya. Saya lebih suka tuh rumah tuh ditingkatin daripada lebar-lebar kayak tadi. Jadi biar perawatannya lebih enak gitu daripada lebar-lebar terlalu besar, nanti perawatannya juga gak gimana gitu ya. Sebenarnya suka saya rumah gede itu, saya suka. Cuma gini teman-teman, pertanyaan coba gini, saya yang dulu berbeda dengan saya yang sekarang. Bedanya di mana? Pertama, sekarang saya lebih menyukai sesuatu yang simple, yang sederhana gitu, yang apa-apa itu mudah ininya, mudah diurus. Ibaratnya tuh easily manageable. Satu. Yang kedua, saya orangnya tuh suka sesuatu yang praktis. Jadi nggak terlalu ini banget lah. Intinya itu. Dan yang ketiga, ya karena memang saya ada rencana untuk pindah ke luar negeri. Jadinya kalau untuk rumah tapak kayak gini dijual kan rada susah ya. Jadi mendingan, bukan susah sih, perlu usaha gitu, untuk bisa lakuin ya gitu. Jadi mendingan apartemen. Kalau apartemen kan cepat laku, bisa disewa kalau lokasi ya memang oke gitu. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.